sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya, Diki. Tema hari ini adalah Together Weekend dengan bahan renungan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia dan sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sia-sia. Together Weekend. Bahan bacaan kita pada hari ini menceritakan secara jelas bagaimana konteks pergumulan jemaat Korintus yang sedang mereka hadapi. Ketika kita membaca perikop sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Paulus bersyukur kepada Allah karena jemaat Korintus dikatakan menjadi kaya dalam segala hal, bukan kaya dalam hal materi. Namun Paulus pun memberikan penjelasan spesifik bahwa jemaat Korintus dikatakan kaya dalam segala perkataan dan pengetahuan. Dalam bahasa Yunani, perkataan dan pengetahuan menggunakan kata logos dan gnosis, menunjuk bahwa bagaimana jemaat Korintus merupakan salah satu jemaat yang berkembang secara ajaran dan kebajikan. Bisa dibilang jemaat Korintus mampu berpikir kritis terhadap ajaran-ajaran, sehingga mereka mampu menerapkan ajaran dan memahami secara utuh bagaimana ajaran sebagai pengikut Kristus. Namun di tengah perkembangan pemahaman ajaran dan pengetahuan tersebut, ternyata ada problema yang muncul. Jemaat Korintus menjadi terbelah-belah. Paulus pun mendapat kabar bahwa jemaat pada saat itu terpecah-pecah berdasarkan ajaran-ajaran sesama murid Tuhan Yesus sendiri. Perkembangan pemahaman ini justru membawa perpecahan, sehingga mereka pun terbagi berdasarkan pemahaman mereka, sehingga mereka pun juga saling mengotak-ngotakan, saya dari golongan mana. Ada yang mengatakan, oh saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas. Ada lagi yang mengatakan dari golongan Kristus. Merespon hal ini pun Paulus mencoba mengembalikan pemahaman jemaat Korintus dengan sebuah pertanyaan kritis. Adakah Kristus terbagi? Pertanyaan ini menjadi penting sebab sejatinya Kristus yang mereka percaya, yang mereka pelajari dan mereka pahami, sejatinya merupakan satu subjek yang sama, yakni Kristus yang sama. Bagaimana bisa justru jemaat Kristus malah membagi-bagi pemahaman tentang ajaran Kristus berdasarkan tiap mazhab atau berdasarkan pengajar-pengajarnya? Paulus menekankan sejatinya yang terpenting bukan siapa yang mengajarkan tentang Kristus Sang Allah itu, melainkan fokus utama dan pemahaman kita akan kekristenan adalah pada Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena sejatinya yang disalibkan dan menebus umat Kristus bukanlah sang pengajar itu, melainkan Kristus. Kita dibaptis juga bukan dalam nama pengajar-pengajar yang membawa kita kepada percaya pada Tuhan, melainkan kita dibaptis di dalam nama Tuhan dan Kristus, bukan nama sang pengajar. Perpecahan itu justru menjadi sebuah ironi jika kita baca saat sebagai satu kesatuan dengan perikop sebelumnya. Karena apa? Yang harusnya menjadi sebuah karunia malah digunakan untuk saling memecah, saling mengkotak-kotakan hanya karena perbedaan pemahaman di dalam ajaran Kristus. Begitu pula di dalam kita kehidupan bergereja. Dalam sebuah komunitas gereja dengan banyak kepala dan dengan berbagai macam ide, adalah hal yang wajar jika setiap kita mungkin tidak memiliki kesepahaman yang sama.
adalah yang wajar. Mungkin juga kita mengalami konflik satu sama lain dengan orang yang tidak memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tetapi yang menjadi pergumulan kita, pergumulan bersama adalah apakah di dalam konflik, di dalam perdebatan itu, siapa yang menjadi fokus kita? Apakah kita sedang bersama-sama berfokus untuk memuliakan nama Allah? Di dalam ketidaksemahaman, apakah juga kita mampu untuk mendukung satu sama lain yang mungkin tidak sejalan dengan pemahaman atau pemikiran kita? Di dalam perbedaan pemahaman tersebut, perbedaan pendapat tersebut, mampukah kita untuk melakukan agree to disagree, tetapi tetap berkolaborasi di dalam kasih dan di dalam perbedaan itu sendiri? Kiranya renungan harian pada hari ini mendorong kita untuk mampu berjalan bersama, memuliakan Kristus secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.